Istana Garuda IKN. Hal yang sering diperbincangkan di pertengahan tahun 2024 ini. Hal tersebut karena desain istana yang cukup unik dan reaksi masyarakat Indonesia yang beragam terhadap desain istana ini. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Walaupun begitu, ternyata Istana Garuda IKN adalah istana presiden pertama di Indonesia yang dirancang dan dibangun sendiri oleh warga negara Indonesia. Istana ini juga diklaim menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Wah, keren juga ya. Kira-kira siapa seniman yang mendesain Istana Garuda IKN ini? Dan apa saja karya lain yang pernah dibuat oleh seniman ini? Apakah kalian penasaran? Nah, kali ini Garitinin ingin mengajak kalian untuk mengenal dan melihat karya-karya lain dari sang seniman Istana Garuda IKN di NUART Sculpture Park. Welcome to my gallery, Garitinin. Kali ini, Garitinin mengunjungi NUART Sculpture Park yang ada di Jalan Setra Duta, Bandung. NUART Sculpture Park merupakan museum galeri seni patung di mana menampilkan karya-karya patung yang dibuat oleh Nyoman Nuarta. Dari awal karirnya hingga karya terbarunya, Nyoman Nuarta adalah pematung Indonesia yang karyanya menggambarkan seni patung modern sampai gaya naturalistik. Dengan material yang paling sering digunakan yaitu logam, besi, baja, kawat, tembaga, dan kuningan untuk padatan patungnya. Beberapa mahakarya yang terkenal dibuat olehnya yaitu patung Garuda Wisnu Kencana, patung Fatmawati Soekarno, monumen Jales Peva Jayamahe, dan monumen Proklamasi Indonesia. Sekarang, dia dipercaya untuk mendesain Istana Garuda IKN yang membuat dirinya sering diperbincangkan di pertengahan tahun ini. Di NUART Sculpture Park terdapat beberapa spot yang dapat kita kunjungi, yaitu tempat parkir, NUART Museum and Gallery, Terrace Gallery Area atau Exhibition Room, Sculpture Park, Amphitheater, Laksmi Resto, Dome, Craft Boutique, dan Workshop. Yuk, mari ikuti aku memasuki NUART Sculpture Park. Diawali dari tempat parkir di depan area NUART Sculpture Park. Di sini, pengunjung diperlihatkan beberapa patung karya Nyoman Nuarta yang diletakkan secara outdoor. Patung-patung di sini tahan terhadap sinar matahari dan juga hujan. Beberapa patung yang dipajang di tempat parkir depan area NUART Sculpture Park antara lain yaitu: pertama, Binari, patung yang menggambarkan perempuan Sunda yang pandai bersolek dengan bulu mata lentik. Kedua, Bumi Pertiwi, patung yang mengisahkan para petani yang tidak mengenal rasa lelah dalam kondisi cuaca apapun untuk bekerja keras demi hasil ladangnya. Tiga, Doa, patung yang merepresentasikan harapan Nyoman Nuarta kepada Sang Kuasa agar anak keduanya diberikan keselamatan selama masa kehamilan hingga melahirkan cucu yang sehat. Keempat, Gelora II, patung yang menggambarkan semangat dalam jiwa manusia untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Semangat yang muncul diibaratkan seperti lautan yang tenang ketika bergerak normal, namun tetap berbahaya. Yang kelima, Orangutan, patung yang menggambarkan orang utan yang kehilangan tempat tinggalnya karena pembakaran hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keenam, Api Borneo, patung yang terinspirasi oleh pembakaran hutan di Kalimantan yang dilakukan secara sembarangan dan besar-besaran. Wah, pengunjung sudah dibikin terpesona ya saat mulai masuk di NUART Sculpture Park. Di karya-karyanya ternyata ada makna ya di baliknya. Selanjutnya, dari tempat parkir, kita menuju ke sebuah bangunan, NUART Museum and Gallery yang terdiri dari 4 lantai, yaitu lantai GF, lantai 1, lantai 2,
dan lantai 3. Di lantai GF, kita dapat membeli tiket di area tiketing dengan harga Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak di atas 2 tahun, murid sekolah, dan mahasiswa. Kita juga dapat membeli tiket secara online di website ini ya guys. Setelah membeli tiket, kita diberikan tiket berupa gelang yang berlaku 1 hari. Dan kita dapat bebas keluar masuk area No Art Sculpture Park dengan syarat gelangnya tidak dilepas atau digunting. No Art Sculpture Park dibuka pukul 9 pagi sampai 5 sore. Setelah selesai memberi tiket dan memakai gelangnya, kita dapat berkeliling ke seluruh spot yang ada di area No Art Sculpture Park. Dari area tiketing, kita dapat melihat beberapa karya Nyoman Nuarta yang sangat khas. Beberapa karyanya yang saya temui di lantai GF antara lain yaitu: pertama, Dayang Sumbi. Patung ini menggambarkan sebuah tokoh wanita dalam legenda Tanah Sunda Sangkuriang. Legenda ini mengisahkan bagaimana terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Patung ini sempat ingin dibuat di Subang kurang lebih 60 meter, namun masih tertunda. Kedua, Pokoloko. Patung ini menggambarkan lokomotif yang dibuat formasi menaik. Karya ini melambangkan sebuah perjalanan yang penuh semangat, harapan, dan impian yang menjadi kenyataan dan kesuksesan. Yang ketiga, Bali Jani. Patung ini menggambarkan sosok seorang perempuan elegan yang mengenakan seragam kebaya dengan rapi sedang melangkah anggun sambil memegang seserahan di kepalanya. Karya ini merupakan suatu perwujudan visual yang menggambarkan evolusi budaya, tradisi, dan tren mode pada era sekarang. Pesan dari karya ini yaitu menjaga akar budaya dan tradisi kita, meskipun kita hidup di dalam zaman informasi yang menyebar dengan cepat dan tren yang dapat berubah dengan cepat. Kebaya yang dipakai oleh patung itu adalah pakaian tradisional yang elegan, menjadi simbol keindahan dan keanggunan. Kebaya ini mengingatkan kita akan kekayaan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Keempat, miniatur Garuda Wisnu Kencana, pola kayu. Patung ini adalah miniatur patung Garuda Wisnu Kencana atau disingkat GWK, di mana patung aslinya berada di Bali. Miniatur ini terbuat dari pola kayu dengan perbandingan 1:20 dari ukuran sebenarnya. Sementara patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali adalah patung tertinggi keempat di dunia dan terbesar nomor 1 di dunia karena ketinggiannya yang mencapai 121 meter dengan lebar 64 meter. Wah, keren juga ya. Patung ini terinspirasi dari agama Hindu tentang peristiwa Garuda yang melakukan pencarian Tirta Amerta, ramuan kehidupan. Di dalam peristiwa itu, Garuda setuju untuk ditunggangi oleh Dewa Wisnu dengan imbalan hak menggunakan ramuan untuk membebaskan ibunya yang diperbudak. Di agama Hindu, Dewa Wisnu adalah dewa pelindung alam semesta, sementara burung Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Kelima, Borobudur 5. Patung ini menggambarkan jiwa Borobudur seperti akan melayang. Hal tersebut karena dahulu saat dibangun oleh arsitek Gunadarma, Borobudur dibangun sebagai tempat yang sangat sakral, tempat persembahyangan umat Buddha. Namun saat ini nilai Borobudur sudah berubah menjadi tempat wisata dan komersial, sehingga jiwa Borobudur menurut Nyoman Nuarta seperti akan pergi dan meninggalkan. Keenam, miniatur Istana Garuda IKN. Nah, ini adalah yang paling sering diperbincangkan di pertengahan tahun 2024 ini. Sebelum Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau disingkat IKN dibuat, Nyoman Nuarta membuat dahulu miniaturnya. Istana ini berbentuk burung Garuda yang sedang membuka kedua sayapnya lebar dengan kegagahan dan kewibawaannya. Burung Garuda dipilih sebagai desain Istana Garuda IKN karena merupakan lambang negara kita Indonesia
yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda adalah simbol persatuan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman yang berbeda, dimulai dari adat istiadat, perilaku, hingga kepercayaan dan agama. Desain Istana Garuda IKN dianggap mampu merangkul keberagaman suku di Indonesia tanpa menimbulkan kecemburuan antar daerah. Selain karya yang kujelaskan, ada banyak lagi karya lain Nyoman Nuarta di lantai GF yang mungkin belum sempat aku jelaskan. Nah, ini adalah karya Nyoman Nuarta lainnya di lantai GF. Kalian cari tahu sendiri ya maknanya. Selain di lantai GF di bangunan Nuart Museum dan Galeri, ada banyak karya lainnya loh di spot-spot lainnya. Jadi nantikan kontenku selanjutnya menelusuri karya Nyoman Nuarta dan maknanya di Nuart Sculpture Park, Park B. Di Park B, aku akan menjelaskan karya Nyoman Nuarta di lantai 1, 2, dan 3 bangunan Nuart Museum dan Galeri. Di sini banyak juga karya fenomenal Nyoman Nuarta lainnya. Oke, sekian sepenggal eksplorasiku di Nuart Sculpture Park. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Galeri Tinen ya, biar semakin semangat untuk membuat konten lainnya. Tunggu kontenku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa guys.